Nah sekarang kita hitung nih, kalau mau iseng, 12.500.000 dikali 15,5 juta. Bos, sudah 193 triliun, udah mendekati harga jual WhatsApp. Dan saya anak Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Waktu kecil di zaman sekolah, ibu dan bapak saya sering berkata begini, nak, jangan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Sejak kecil, ayah saya sering mengajarkan bahwa hal yang paling dia benci itu adalah berbohong dan mencuri. Karena kata beliau bahwa ketika kamu sudah sekali mencuri, maka kemungkinan besar kamu akan terus melakukannya gitu. Karena mungkin ya saya melihatnya hari ini tuh kayak ada sensasi apa gimana gitu. Terus yang kedua, beliau juga berkata, ini bapak saya itu berkata bahwa kalau kamu sudah berbohong sekali saja, maka kamu akan terus berbohong. Yang pertama mungkin kamu berbohong untuk menutupi kebohongan itu sendiri. Yang kedua, kamu mungkin berbohong karena itu sudah menjadi sifatmu gitu. Kalau kamu sering-sering berbohong gitu. Makanya beliau mengatakan bahwa dua hal yang paling dia benci yaitu mencuri dan berbohong, teman-teman. Nah, saya melihat ini terjadi hari ini gitu. Kalau ada yang bilang bahwa Yusuf Mansur ini terkena penyakit mitomania atau apapun itu mungkin istilah-istilah yang baru muncul di era-era sekarang ini, teman-teman. Saya lebih percaya kata-kata orang tua saya bahwa ketika Anda sudah berbohong sekali, maka akan berbohong terus dan terus untuk menutupi kebohongan itu, dan juga mungkin Anda sudah terlalu asik dengan kebohongan Anda. Mana yang bohong dan mana yang nyata gitu. Mana yang bohong dan mana yang fakta gitu. Ketika Anda sudah mungkin sering mencuri, mungkin Anda merasakan nikmatnya mengambil barang orang tanpa kerja keras, tanpa upaya yang tanpa effort yang berlebih, dengan mudahnya, sehingga kemudian Anda terus melakukan pencurian gitu. Terlihat hari ini, teman-teman, bagaimana ketika kemudian orang korupsi itu tidak sedikit, teman-teman, banyak. Kita kadang-kadang berpikir gitu, kok bisa ya dia korupsi sebanyak itu, sampai MM-an, sampai triliunan, ratusan triliun gitu. Padahal kan segini aja udah cukup. Nggak kayak begitu cara berpikirnya, teman-teman. Orang ini semakin serakah, maka semakin kurang dan kurang. Tidak bisa kita ambil pola pikir mereka, kita pasangkan ke pola pikir kita yang sederhana, hidup secukupnya. Nggak bisa gitu. Karena bagi mereka tidak akan pernah cukup, kurang. Makanya hindarilah berbohong dan mencuri, teman-teman. Yusuf Mansur dalam video yang akan saya tampilkan mengatakan bahwa PayTrend, saham PayTrend itu setara dengan WhatsApp. Apakah ini berbohong? Saya tidak bilang iya, saya tidak bilang juga tidak gitu. Karena berdasarkan beberapa fakta yang sudah pernah saya tampilkan, saya katakan fakta ya, teman-teman, karena di situ sudah jelas saya tampilkan bukti-bukti bahwa Yusuf Mansur ini benar-benar berbohong gitu. Berdasarkan fakta-fakta beberapa video yang sudah saya tampilkan, saya berpikir bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur ini berbohong. Bukan kemudian memang harga WhatsApp harga saham PayTrend di waktu itu memang tinggi lalu kemudian sekarang hancur-hancuran, enggak. Memang sejak awal PayTrend ini nggak punya nilai, teman. Sejak awal PayTrend ini nggak punya nilai gitu. Kalau dia punya nilai, harusnya kan punya grafik gitu, penurunan segala macam. Tapi kan kita tidak pernah diperlihatkan itu. Kita tidak pernah lihat itu gitu. Dari omongan-omongan besar Yusuf Mansur yang katanya harga saham PayTrend setara dengan WhatsApp, terus bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara gitu di dalam daftar yang saya bagi itu? Kalau tidak ada daftar dan segala macam, itu cuma perkataan Yusuf Mansur. Tapi sepanjang yang saya lihat, riset saya, video-video ini, baik di website ataupun di YouTube atau di media sosial manapun, saya tidak melihat bahwa PayTrend ini benar-benar menguntungkan bagi umat, selain perkataan-perkataan Yusuf Mansur yang menurut saya hiperbola dan berlebihan, teman-teman. Berlebihan.
terkesan jumawa, terkesan takabur gitu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kemungkinan besar orang ini memang berbohong berdasarkan fakta-fakta bahwa beberapa hal memang dia ini sudah jelas-jelas berbohong. Misalkan komisaris Grab itu kan sudah jelas dia berbohong gitu. Terus video yang dia ke mall cukup bayar pakai sholawat itu juga berbohong. Yang mana di situ jelas-jelas dia mengatakan intinya saya sudah pernah upload video ini teman-teman, dan jelas di situ menampilkan Yusuf Mansur itu berbohong. Berdasarkan 2 video itu saja, saya bisa kemudian menyimpulkan bahwa pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa saham PayTrend dan WhatsApp ini setara, ini adalah upaya dia untuk menggait orang-orang, untuk mempengaruhi orang-orang agar kemudian berinvestasi di PayTrendnya ini, yang mana hari ini itu hancur lebur teman-teman. Mulai dari PayTrend Asset Management yang ditutup oleh OJK, dan kemudian PayTrend yang sudah tidak lagi beroperasi, dituntut oleh mitranya sendiri, dituntut oleh karyawannya sendiri, dituntut oleh security-nya sendiri, dituntut oleh mitra-mitranya sendiri teman-teman. Artinya apa? Ini aplikasi hancur lebur, ini program hancur lebur teman-teman. Kalau memang PayTrend ini pernah kemudian menguntungkan umat, harusnya ada track record dong. Harusnya ada istilahnya apa ya? Harusnya ada kemudian orang-orang yang muncul yang mengatakan bahwa enggak kok saya punya ini gara-gara PayTrend, saya punya enggak. Tapi kan mungkin memang ada yang untung, tapi segelintir orang, yaitu orang-orang atas gitu, orang-orang dekatnya Yusuf Mansur juga gitu. Intinya memang ini murni MLM, bagi saya ini menurut saya ini murni MLM, ini murni money game, karena yang untung hanya segelintir orang, termasuk Yusuf Mansur teman-teman. Termasuk Yusuf Mansur diuntungkan dalam hal ini. Mari kita simak video Yusuf Mansur berikut ini. Saya aneh doang. Gue mau rapat sama siapa? Orang gue doang sih. Jadi kalau ada begini, jadi. Nah begitu jadi, nah kita 2 minggu soft. Pak Jokowi senang, Bu Khofifa naik, Dirjen oke, masuk, bang. Juli mulai 15,5 juta. Waduh, kalau 15,5 juta transaksi itu berapa Pak? Saya kasih tahu kemarin di pertemuan dengan para sivitas akamasi, saya belajar dari beliau-beliau. Bagaimana kemudian per satu transaksi nilainya 12,5 juta. Nah sekarang kita hitung nih kalau mau iseng, 12,5 juta dikali 15,5 juta. Bos, sudah 193 triliun, udah mendekati harga jual WhatsApp. Dan saya anak Tangerang, bukan keluaran Harvard, bukan keluaran Boston, nggak ikut. Mana itu 100 triliun? Di mana yang katanya 100 triliun itu di mana gitu? Yang pertama, kalau memang pernyataan Yusuf Mansur ini benar bahwa memang uang yang berputar di dalam PayTrend ini besar sehingga kemudian sahamnya hampir menyerupai WhatsApp. Terus kemudian akhirnya ini aplikasi tutup dan akhirnya tidak berjalan, duit mitra tidak ada yang balik, duit karyawan tidak ada yang digaji. Lalu Yusuf Mansur apakan duit PayTrend ini? Dikemanakan? Duit PayTrend ini dikemanakan? Yang kedua, kalau memang saham PayTrend ini hampir menyamai WhatsApp sampai nilainya 100 triliun lebih, ya kan? Kok bisa ditutup gitu loh? Kok bisa sampai tidak beroperasi? Kok bisa sampai bangkrut? Sampai tidak mampu mengembalikan hak-hak para mitra PayTrend? Artinya 2 kemungkinan kebohongan Yusuf Mansur dalam hal ini. Yang pertama adalah kebohongan dia menyimpan duit PayTrend, yang mana hari ini dia mengatakan sudah selesai semua, dia mengembalikan, ternyata enggak. Yang kedua, kebohongan bahwa PayTrend ini tidak pernah benefit sejak awal, tidak pernah profit sejak awal, tidak pernah menguntungkan sejak awal teman. Ini hanyalah omong kosong dari Yusuf Mansur. Artinya menurut saya ini adalah dua-duanya adalah bohong gitu. Karena dua-duanya tidak bisa kita nalar teman-teman. Kalau memang dia bilang aplikasi PayTrend ini setara dengan WhatsApp, kok bisa bangkrut? Kalau dia bilang aplikasi PayTrend ini setara WhatsApp nilainya 100 triliun, kok bisa tidak membayar karyawan? Kok bisa tidak mitra PayTrend hampir merugi semua, hampir bangkrut semua, komplain semua teman-teman? Kok bisa gitu? Kok bisa itu semua kejadian gitu? Sekali lagi saya katakan bahwa ketika Anda sudah mulai berbohong, maka akan muncul kebohongan yang selanjutnya, teman-teman. Begitu juga dengan Yusuf Mansur.
Begitu juga dengan Yusuf Mansur. Saya melihat satu hal yang unik dari orang ini gitu, bahwa ketika ada sebuah kebenaran tentang dirinya, dia akan diam, teman. Dia akan diam. Misalkan begini. Yusuf Mansur di waktu lalu itu banyak sekali berbicara tentang sedekah. Banyak sekali berbicara tentang bisnis. Tapi ketika semua orang-orang sudah menyorotinya, ketika semua orang sudah mengkritik dia sampai banyak. Coba Anda lihat di X, di aplikasi X atau Twitter, dulunya Twitter. Itu orang-orang berkomentar ketika sudah menyangkut duit, bahkan tidak ada hubungan dengan Yusuf Mansur pun, mereka pasti membawa nama Yusuf Mansur ketika sudah menyangkut duit gitu. Saking orang-orang sudah memperhatikan Yusuf Mansur, melihat kenyataan bahwa Yusuf Mansur ini banyak kasus dugaan penipuan yang menimpa dirinya. Setelah ini semua terjadi, tadi kita ulang, di waktu lalu Yusuf Mansur kerap berceramah tentang sedekah, menceritakan bisnis dia, menceritakan harta dia. Tapi setelah hari-hari ini, ketika banyak orang yang sudah mulai mengkritik dia, mengkritisi dia, menyoroti dia, itu dia diam 1000 bahasa, teman-teman. Bungkam 1000 bahasa. Hampir tidak terlihat lagi Yusuf Mansur berbicara tentang bisnis, berbicara tentang sedekah, dan berbicara tentang rencana-rencana dia dan segala aset-aset dia sudah tidak pernah lagi dipamerkan kan? Karena kenapa, teman-teman? Karena hampir semua yang ditampilkan di YouTube mengenai kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur itu adalah sebuah kebenaran, teman. Dari berbagai narasumber yang diwawancari oleh Pak Darso Arif, yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa, dan diwawancari oleh Mas Aji dari channel YouTube Dia TV, ini semuanya menyeret nama Yusuf Mansur. Kalau memang Yusuf Mansur ini berada di posisi yang benar, saya yakin dan percaya orang ini adalah orang yang paling teriak-teriak, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, di waktu lalu, di awal-awal Yusuf Mansur ini mencuat namanya, di awal-awal kemudian para konten kreator mengkritik Yusuf Mansur ini, dia kan sampai merilis gitu, akan melaporkan YouTube ini, akan melaporkan akun ini, akan melaporkan Mas Aji, akan melaporkan Pak Darso. Kenyataannya apa hari ini? Kenyataannya saya melihat bahwa Yusuf Mansur ini hanya mencoba memadamkan semangat dari Pak Darso Arif, semangat dari Pak Zaini, semangat dari Mas Aji gitu. Hanya mencoba memadamkan mereka untuk kemudian tidak mengkritik dia lagi gitu. Tapi kalau berbicara kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Darso, Mas Aji dan Pak Zaini, saya lebih percaya mereka ketimbang Yusuf Mansur. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak bisa berkutik lagi. Belum kalau kita berbicara warung stick and stick, belum kita berbicara itu gitu. Kok biasanya Yusuf Mansur ini petantang-petantang? Kok biasanya orang ini tuh kalau dikritik segala sesuatu dia langsung klarifikasi. Tapi kok ketika berbicara warung stick, dia diam 1000 bahasa gitu, takut disenggol gitu. Apakah benar kata-kata Pak Iqbal bahwa warung stick and stick ini memang tempat Yusuf Mansur kemudian mencuci uangnya gitu? Apakah benar? Kok nggak pernah dijawab sama Yusuf Mansur? Kok nggak pernah diklarifikasi? Ketakutannya, teman-teman, ketakutannya dia saya yakin begini, mungkin dia berpikir, dugaan saya ini, ketika kemudian ini dia ikut campur membahas, mengklarifikasi tentang orang stick and stick, pada akhirnya orang akan lari gitu, dan bisnisnya terganggu, omsetnya menurun gitu. Makanya kenapa saya semakin Yusuf Mansur diam, semakin saya semangat untuk kemudian memboikot warung stick and stick. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Yusuf Mansur diam, ini kemungkinan besar apa yang dikatakan itu benar, teman-teman. Karena saya yakin kalau yang dikatakan itu dugaan tidak berdasarkan fakta, Yusuf Mansur ini orang yang pertama akan muncul gitu. Karena dia ini orang yang paling tidak terima gitu. Bohong besar kalau dia bilang, sabar, kita ikhlas, cukup sholawat saja. Allah, itu mah karena udah terpojok bagi dia ngomong kayak gitu, seolah-olah dia sabar gitu, seolah-olah dia itu ikhlas. Padahal enggak, teman-teman, bukan itu. Padahal yang benar adalah dia sudah tidak bisa membantah lagi, karena itu adalah sebuah fakta kebenaran. Jadi dia hanya bisa bilang, ya udah kita sabar, terima aja, ini ya cobaan, ujian. Mengkosong, bullshit menurut saya gitu. Karena sekali lagi orang ini pandai gitu, pandai bermain citra, pandai bermain peran, pandai bermain kata-kata gitu. Saya masih ingat apa yang terjadi dengan Pak Soeharto. Saya masih ingat dengan apa yang terjadi dengan beberapa korban yang lain. Ketika setelah kami wawancara, kemudian videonya kami upload, itu berselang nggak lama kemudian itu pasti dihubungi sama Yusuf Mansur gitu. Misalnya Pak Soeharto, saya sampai kaget, sampai di video call oleh Yusuf Mansur, padahal 10 tahun orang ini tidak pernah dihubungi sama Yusuf Mansur gitu. Kok tiba-tiba setelah videonya kami upload dan viral, tiba-tiba Yusuf Mansur bisa menelpon dia gitu loh, bisa video call sama dia, mengembalikan uangnya gitu.
Ini kan satu keanehan, teman-teman. Artinya orang ini paham betul apa yang dia lakukan, paham betul apa yang dia kerjakan, bahwa orang-orang sudah mulai menyoroti dia, orang-orang sudah mulai mengkritik dia. Jadi dia ini sudah mulai mikir gitu untuk mengambil langkah, mulai mikir untuk berbicara tentang sedekah, mulai mikir untuk berbicara tentang bisnisnya, mulai mikir untuk berbicara warung Stick and Stick. Padahal dulu Yusuf Mansur ini sering sekali berbicara tentang warung Stick and Stick, mengiklankan warung Stick and Stick, mempromosikan warung Stick and Stick, mendatangi warung Stick and Stick. Sekarang mana? Nggak ada gitu. Karena dia mencoba untuk kemudian menghindar agar kemudian bisnisnya ini, warung Stick and Stick-nya ini tidak terdampak gitu. Akibat perbuatannya, akibat kemudian kasus-kasus yang menyeret namanya. Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur adalah salah satu bos di warung Stick and Stick. Makanya kemudian kenapa sampai hari ini kami menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Stick. Karena itu berdasarkan pernyataan Yusuf Mansur sendiri bahwa di tahun 2010 dia bergabung di warung Stick and Stick. Dan sampai hari ini tidak ada klarifikasi dari warung Stick and Stick, Jody Brotoseno maupun Yusuf Mansur. Bagaimana keterkaitan antara Yusuf Mansur dan warung Stick and Stick ini, teman-teman? Baik, tetap suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Stick and Stick. Said Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Stick, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak.
Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur, kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.